Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Sabahul khair ya fasil awali syariah. Ya, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, dan semoga Allah hindarkan dari segala penyakit dan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk sama-sama belajar dari video pelajaran, khususnya dalam pelajaran fikih wanita ini, ya, yang mungkin dari seminggu ini kita baru memulai video lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya jika dalam pengajaran seminggu ini kurang berkenan jika tidak ada video. Semoga pelajaran hari ini yang baru kita mulai di setiap awal pekan ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan dan bukakan pemahaman untuk kita dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qabla darsana hayya naqra qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pelajaran fikih wanita khususnya di dalam buku Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam di Syekh Ad-Doktor Syauqi Alam, ya, pada hari ini kita masih tetap akan membahas fikih wanita yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam pernikahan antara seorang suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan. Kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah meminta kalian untuk meringkas atau mencatat tentang pembahasan hukum pernikahan, khususnya di dalam ta'aduduz zaujat atau poligami, dan juga ada syarat-syarat dalam akad pernikahan, ya. Jadi memberikan syarat atau persyaratan dalam akad pernikahan. Insyaallah apa yang sudah kalian catat nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Tapi untuk video hari ini kita akan membahas tentang al-istibra qabla zuwaj mimman zana biha. Ya, jadi al-istibra qabla zuwaj mimman zana biha, yaitu apa hukumnya mengkosongkan rahim, atau apa harus menunggu seorang wanita untuk memastikan kosongnya rahim atau tidak, ya, sebelum adanya pernikahan antara orang yang berzina tersebut. Jadi misalkan di pertanyaannya ini ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan sebelum melakukan pernikahan. Misalkan apalagi zaman sekarang karena sudah sangat bebas sekali pergaulannya, kehidupan sosial juga sudah sangat luas sekali, dan sangat banyak juga orang yang berzina di luar pernikahan, atau misalkan pacaran, ya, kemudian pacarannya dia melakukan hubungan yang dilarang dan sebagainya. Kemudian si orang yang sudah berzina sebelum pernikahan ini ingin melakukan pernikahan atau ingin menikah, ya. Nah, apakah harus dengan istibra? Istibra itu memastikan bahwa wanita tersebut kosong rahimnya, atau memastikan bahwa wanita tersebut tidak hamil, ya. Mahukmul istibra qabla zuwaj mimman zana biha muslimah kanat au kitabiyah, ya. Kemudian jawabannya adalah haramallahu subhanahu wa ta'ala az-zina wa ja'ala lahu hidharan jarran wa 'uqubah radi'ah kay yatajannabahul mu'minun wa tasallama mujtama'atuhu min afatihi syani'ah wa atharihil mudamirah lima'anil insaniyah wa qimatuhan nabilah. Jadi dari kata zinanya itu sendiri
Allah telah mengharamkan perbuatan zina dan menjadikan zina tersebut sebagai perbuatan yang sangat buruk dan dengan hukuman yang sangat berat. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam dan orang-orang mukmin ya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman tersebut menjauhi perbuatan zina tersebut ya, karena untuk keselamatan diri sendiri, untuk keselamatan mujtama sosial masyarakat ya dari perbuatan yang keji dan dari pengaruh atau nanti akan terjadi sesuatu yang lebih bahaya lagi ketika perzinahan itu terjadi ya. Ketika berzina terjadi kemudian ada hukum sosial, ada sanksi sosial dari warga masyarakat. Kemudian belum nanti kalau misalkan setelah berzina kemudian hamil di luar nikah, itu akan menjadi beban sosial bagi kedua pelaku dan juga akan menjadi beban sosial bagi si anak yang tidak berdosa yang dilahirkan dari hasil perzinahan tersebut ya. Seperti di dalam Al-Qur'an ayat Al-Isra seperti di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila ya, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang buruk ya. Jadi perbuatan zina ini merupakan salah satu dari dosa besar ya. Ketika seorang pelakunya tersebut tidak bertobat kepada Allah, maka bertobatlah sebelum hilangnya kesempatan dan waktu untuk bertobat. Ya, waqad ikhtalafa fuqahal Islam fi man aghwahu syaitan wa zana bi imra'ah thumma nadima ala dzalika wa taba ila Allah taala wa arada al-irtibat bi zawajin syar'iyyin sahih hafitilka hala yajibul istibra'il mar'ah aula. Di sini ada perbedaan pendapat ulama Islam ya, bagi seseorang yang dia misalkan karena dengan bisikan syaitan ya, seorang laki-laki dan perempuan ini berzina sebelum adanya akad pernikahan ya, kemudian kedua belah pihak ini menyesal ya dan bertaubat kepada Allah dan ingin mengikatkan hubungan mereka dalam ikatan suci yang syar'i yaitu dengan pernikahan. Apakah dalam keadaan seperti ini wajib hukumnya untuk memastikan si wanita itu kosong rahimnya ya atau tidak sebelum adanya pernikahan tersebut ya. Jadi istibra di sini artinya adalah talabu bara'ati rahmil mar'ah, yaitu penantian seorang wanita untuk memastikan kekosongan rahimnya ya. Jadi rahimnya itu kosong atau dia sedang dalam keadaan hamil misalkan. Kemudian awal mula dari disyariatkannya istibra ini ada di dalam hadis la tuta hamil hatta tadu, jangan mencampuri orang yang hamil sampai dia melahirkan, wala ghairu dzati hamlin hatta tahidhu haidun. Nah, dan orang yang tidak hamil tapi tunggu dulu sampai dia haid. Kalau dia haid berarti dia tidak hamil dan boleh dicampuri. Seperti itu ya. Famin huna yatabayyana anna al-murid al-asli alladhi jaa hukmul istibra' li'an qad yatakana fi halati safi wal iman. Nah, kemudian ada juga di dalam hadis bahwa la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairi. Jadi tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk menyiramkan airnya kepada lahan atau kepada tanaman orang lain, yang mana tidak boleh mencampuri seseorang yang sudah dihamil oleh orang lain. Seperti itu ya. Dan hikmah disyariatkannya adanya istibra atau pemastian kekosongan rahim seorang perempuan sebelum dinikahi adalah ta'arufu bara'atir rahim ihtiyatan liman ihtilatil ansab. Jadi untuk memastikan kosong tidaknya rahim tersebut, ihtiyatan untuk mencegah liman ihtilatil ansab, supaya tidak tercampurnya nasab si janin yang dikandung jika memang perempuan tersebut ternyata hamil. Nah, bisa dipahami di sini. Nah, kemudian wadzalika li anna hifdzun nasab, kemudian karena di sini juga merupakan hifdzun nasab
atau menjaga kehormatan nasab ya atau keturunan merupakan maqasidis syar'iyyah al-kubra, merupakan salah satu tujuan syariat yang sangat ditekankan, yaitu merupakan ad-darurat awil kulliyatul khamsih, yaitu hifdun nafas wal aqal wad din wan nasab wal mal ya. Jadi hifdun nasab, hifdun nafas itu merupakan tujuan syariat yang sangat diperlakukan dan sangat ditekankan di dalam Islam ya. Kemudian di dalam pembahasan ini ulama berbeda-beda pendapat, yang mana qad dhahaba al-Hanabilah ya, madhab Imam Hambali, ila annahu la yahillu lirrajul nikaha man zana biha qabla taubah wal istibra li nahyi an nikahiz zaniyah ma dama lam yartafi anha wasf zina ya. Di dalam madhab Hanabilah bahwa tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah dia zinahi ya, atau laki-laki pezina dengan wanita pezina. Jadi mereka berdua ini sama-sama setelah melakukan perzinahan sebelum pernikahan ya, sebelum mereka berdua bertaubat ya. Jadi harus ada syaratnya, yaitu mereka bertaubat terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan, wal istibra, dan memastikan kekosongan rahim seorang wanita tersebut ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian di dalam madhab Imam Malikiyah, menzana bi imro'atin, barang siapa atau seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, thumma tazawwajaha qabla istibra, kemudian si laki-laki ini menikahi perempuan yang sudah dia zinahi tersebut sebelum istibra, sebelum memastikan kekosongan rahim si wanita tersebut, fasakhun nikah, maka akadnya fasih atau harus terputus ya, harus mengulangi lagi pernikahannya. Nadran li wujubi shauni ma nikah halal anal ihtilat bima izinal fasid. Nah, dilihat dari apa? Harus menjaga ya air pernikahan yang halal supaya tidak tercampur dengan air zina yang rusak ya. Qala al-khitab sawa'un kana huwa zani biha aw zana biha ghairahu fa innahu la yajuzu lahu an yatazawwajaha hatta yastabriha min az-zina wa in tazawwajaha biha fi muddatil istibra fa sahha an-nikah ya. Jadi entah misalkan si perempuannya ini berzina dengan laki-laki yang akan dia nikahi, atau perempuan yang berzina dengan orang lain tetapi menikah dengan laki-laki yang lain ya, maka menurut madhab Imam Maliki harus nanti dulu, harus ada istibra dulu, yaitu menanti perempuan tersebut memastikan rahimnya kosong atau ada janinnya. Bisa dipahami sampai di sini. Wa madhabus Syafi'iyah, kemudian di madhab Syafi'i al-qaul bahwasannya jawazun nikahiz zaniyah ya, boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang dia zinahi, wa jawazu wat'iha, dan boleh mencampurinya setelah menikah, duna istibra, tanpa misalkan si laki-laki dan perempuan ini sudah berzina ya, kemudian mereka bertaubat dan ingin menikah. Nah, setelah menikah si laki-laki boleh mencampuri perempuannya duna istibra, tanpa harus menunggu atau memastikan si perempuan itu rahimnya kosong atau tidak. Sawa'un liman zana biha aw li ghairihi ya. Wa qadza idza in aqada ma'u zina wa shara janinan. Nah, kemudian kalau misalkan telah terjadi zina dan ternyata hamil, faqad jawazu nikahil hamil minaz zina wa wat'iha. Nah, kemudian boleh menikahi wanita yang sudah dia zinahi dan hamil tersebut, dan boleh mencampurinya ya. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian wadhahab al-Hanafiyah ila jawazin nikahiz zaniyah duna istibra. Nah, di dalam madhab Imam Hanafi juga dibolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang dia zinahi tanpa harus menunggu al-istibra, atau menunggu penantian wanita bahwa rahimnya kosong atau tidak, nadhran li'adami hurmati ma'iz zina ya, fala haja li hifdihi wa sanatihi an al-ikhtiyat bi ghairihi. Nah, laki ini kalau misalkan kemudian kalau misalkan laukanat hamilan min zina fala yajuzu wat'iha wa in kana yajuzul aqdi
'alaiha wa hadza idza kana al-hamil bizinaha ma'a ghairihi wa illa fayajuzul wata'u aidon. Ya, jadi kalau misalkan perempuannya ini telah hamil sebelum melakukan pernikahan, fala yajuzu wat'uha wa in kana yajuzul aqdu 'alaiha, maka tidak boleh untuk disetubuhi, apalagi jika ternyata hamilnya dengan orang lain tapi menikahnya dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, kemudian dari perbedaan-perbedaan pendapat di sini, bahwasannya Syekh dalam buku ini memberikan fatwa kepada orang yang bertanya, walladzi yatarajjah, yang menjadi rujukan at-tarjih atau pendapat tarjih dari pendapat-pendapat ulama yang sudah kita sebutkan tadi adalah wallahu a'lam al-qaul bi jawazi nikahil mar'ah mimman zana biha. Jadi di fatwanya ini bahwa Syekh membolehkan seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dia zinahi sebelum adanya pernikahan, walau hamilan, meskipun ternyata si perempuan ini juga hamil karena perzinahan sebelum menikah tersebut dengan laki-laki tersebut. Ya, in ghalaba ala dhannihi annal hamal minhu, ya, kalau misalkan laki-laki tersebut memang memperkirakan bahwa kehamilan si perempuan tersebut karena berzina dengan dirinya. Wahada, tapi dengan syarat sebelum melakukan pernikahan mereka berdua yang telah melakukan perzinahan sebelum menikah harus benar-benar bertaubat, taubatan nasuha wal azm, dan memang mempunyai keinginan ala badi haya zaujiyah karimah, untuk memulai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dengan penuh kemuliaan. Ma'ahadza naqulu bistihbabil imsak an wat'iha ba'da an dindika listibra'i rahmiha min ma'iz zina'il fasid. Dan dianjurkan juga untuk menahan dari mencampuri istrinya atau untuk tidak mensetubuhi istrinya dulu setelah akad nikah tersebut, untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim seorang wanita tersebut, ya, karena adanya perzinahan. Wadzalika bitarkiha, yaitu dengan meninggalkannya atau tidak mencampurinya, hatta tahidu haidatan fatabayyanu adami hamliha, yaitu dengan cara meninggalkannya atau tidak mencampurinya sampai si wanita ini ternyata haid lagi dan sudah jelas bahwa wanita ini tidak hamil. فإنه قد يختلف وقت في نفس الأبوين إذا كان من ماء حلال أما إذا تكون من ماء حرام. Ya, jadi kenapa harus ada istibra juga, supaya untuk memastikan bahwa tidak ada ikhtilatun nasab, ya. Misalkan naudzubillah ada seorang wanita yang mana zina itu merupakan pekerjaannya, ya, karena banyak misalkan mohon maaf seperti pelacur dan sebagainya, mungkin setelah itu dia bertobat dan bertemu seorang laki yang menikahinya, ya, maka laki-laki tersebut juga harus menunggu atau lebih baik menanti bahwa si wanita tersebut hamil atau tidak. Bisa dipahami sampai di sini, ya. Karena kenapa Syekh memilih fatwa ini atau pendapat ini dibandingkan yang lain, karena untuk melihat kesempurnaan maqasid syar'iyyah syarifah, yaitu untuk menyempurnakan tujuan syariat, ya, yang sangat mulia, seperti membuka pintu taubat, ya, bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan, wasatru 'alal mudhnib hatta la yaftadi, ya, seperti juga menutup aibnya orang yang berdosa, ya, wa tatahulah fursah jadidah, memberi kesempatan kedua untuk dia memulai hidup yang shalih atau hidup yang baik, wa hifdzul mar'ah minadiyya, ya, juga menjaga si wanita tersebut supaya tidak kehilangan kehormatannya, ya. Idza ta'ajjala aqdun nikah ila hinin istibra'iha farubbama takhala anhu rajul wa tarakaha ta'aniya. Kalau misalkan si wanita ini telah berzina, kemudian misalkan dilarang-larang untuk menikah, takutnya si laki-laki mencari wanita lain dan wanita tersebut akan menderita. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ya, jadi pada intinya lebih baik daripada
boleh atau tidaknya menikahi wanita yang dia zinahi, atau bolehkah seorang laki-laki menikahi wanita yang berzina dengannya, lebih baik dan harusnya memang tidak boleh untuk mendekati zina ya, apalagi sampai hamil di luar nikah, karena pengaruhnya bukan hanya kepada orang yang melakukannya saja, tetapi bisa kepada, misalkan naudzubillah setelah melakukan perzinahan tersebut wanita itu hamil melahirkan seorang anak, nanti anak yang dilahirkan yang tidak berdosa itu dia mempunyai beban mental atau beban dari sosial masyarakat, padahal dia tidak berdosa dan dia juga tidak ingin untuk dilahirkan secara seperti itu dari hasil perzinahan dan sebagainya. Maka bagi kita semua untuk saling mengingatkan satu sama lain dan harus menjaga diri, karena hifdun nafas, hifdun nasab itu merupakan salah satu dari maqasid syariah yang sangat darurat atau sangat primer ya. Nah, jangan lupa nanti malam dikumpulkan catatannya ya. Seperti biasa merupakan ringkasan dan saya harap semua mengumpulkan dan mempelajarinya dengan baik, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf, dan itu semua hilaf datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.